Halo semuanya, kembali lagi bersama kakak di channel Bio Progress, channel yang membahas materi biologi dan segala hal yang berkaitan dengan biologi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pembelahan sel ya. Jadi di sini kita akan belajar subbab terakhir dari pembelahan sel, yaitu tentang gametogenesis. Nah, nanti di gametogenesis kita akan belajar definisinya, lalu macam dari gametogenesis. Yuk kita langsung aja ke materinya. Oke, jadi gametogenesis itu merupakan proses pembentukan gamet atau sel kelamin, yang mana gametogenesis itu terjadi melalui dua tahap, yaitu tahap mitosis dan tahap meiosis. Tahap mitosisnya berfungsi untuk memperbanyak sel induknya atau sel primordialnya, sedangkan tahap meosisnya nantinya akan berfungsi untuk mereduksi kromosom. Nah, gametogenesis yang mau kita pelajari itu adalah gametogenesis yang terjadi pada sel hewan dan pada sel tumbuhan. Kalau pada sel hewan, istilah gametogenesisnya itu ada spermatogenesis dan oogenesis. Nah, dari namanya aja sebenarnya kita bisa tahu ya, kalau spermatogenesis itu terjadi pada jantan, sedangkan oogenesis itu terjadi pada betina. Kemudian, kalau pada sel tumbuhan, istilahnya itu bukan spermatogenesis dan oogenesis, melainkan mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Kalau mikrosporogenesis, dia terjadi pada jantan, sedangkan makrosporogenesis terjadi pada betina. Nah, nantinya masing-masing dari gametogenesis ini akan kita pelajari satu persatu. Yuk, kita mulai dari spermatogenesis terlebih dahulu. Yang pertama ada spermatogenesis. Spermatogenesis itu merupakan proses pembentukan sperma yang terjadi di testis pada laki-laki. Proses spermatogenesis ini dimulai dari satu sel induk yang kita beri nama spermatogonium yang sifatnya itu diploid atau 2N. Nah, nantinya si spermatogonium ini dia akan mengalami pembelahan mitosis dan menghasilkan dua sel anak yang memiliki sifat yang sama dengan spermatogonium, yaitu sama-sama 2N. Dua sel anak ini kita sebut sebagai spermatosit primer. Masing-masing dari spermatosit primer ini memiliki kemampuan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu melakukan pembelahan meiosis. Tapi kadang ada juga spermatosit primer yang kembali lagi menjadi spermatogonium, jadi dia nanti mengalami mitosis lagi. Nah, ini misalnya yang sebelah kanan, kakak ibaratkan dia mengalami tahapan lanjutan ya, yaitu mengalami meiosis 1 dan meiosis 2. Sedangkan yang sebelah kiri itu dia kembali menjadi spermatogonium. Nah, untuk yang mengalami tahapan lanjutan, maka si spermatosit primer ini dia akan mengalami meiosis 1 untuk berubah menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder ini dia memiliki sifat haploid ya. Nah, kemudian masing-masing spermatosit sekunder akan mengalami meiosis 2 dan menghasilkan spermatid. Jadi satu spermatosit sekunder akan menghasilkan dua spermatid ya. Karena di sini ada dua spermatosit sekunder, maka ada 4 spermatid yang dihasilkan. Nah, spermatid ini dia perlu mengalami yang namanya diferensiasi atau pematangan atau spermiogenesis, yang nantinya akan mengubah spermatid menjadi spermatozoa atau sperma yang fungsional. Sperma fungsional ini maksudnya adalah sperma yang memiliki kemungkinan untuk membuahi ovum nantinya. Jadi si sperma fungsional ini keempat-empatnya bisa dimanfaatkan gitu ya. Oke, itulah tahapan spermatogenesis. Proses spermatogenesis ini akan dimulai ketika laki-laki menginjak masa pubertas hingga selama hidupnya. Tapi biasanya memang dipengaruhi oleh kesehatan tubuh ya. Jadi biasanya selama dia masih sehat, maka dia masih bisa memproduksi sperma. Kemudian tadi dari proses yang kakak jelaskan, satu spermatosit primer itu akan bisa menghasilkan 4 sperma yang fungsional. Oke, itu merupakan proses spermatogenesis. Kemudian yang kedua ada oogenesis. Nah, kalau oogenesis ini merupakan proses pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi di ovarium perempuan. Dan oogenesis ini dimulai dari satu sel induk yang kita sebut sebagai oogonium. Oogonium ini nantinya akan mengalami pembelahan mitosis sehingga berubah menjadi dua sel anak yang kita sebut sebagai oosit primer, yang mana oosit primer ini memiliki sifat sama dengan oogonium atau sama dengan induknya, yaitu diploid. Setelah itu nantinya oosit primer ini akan
ada yang berubah lagi menjadi oogonium, ada juga yang melanjutkan ke tahap selanjutnya. Untuk oosit primer yang mengalami tahap selanjutnya, berarti nanti dia akan mengalami meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel anak, yang mana sel anak tersebut memiliki ukuran yang berbeda. Yang satu ukurannya besar dan yang satu ukurannya kecil. Perbedaan ukuran ini memang sengaja dilakukan karena kan kalau pada perempuan itu nanti dia akan menghasilkan ovum yang harus memiliki cadangan makanan yang banyak ya untuk perkembangan zigot nantinya. Jadinya memang sengaja dibedakan atau tidak disamaratakan untuk pembagian sitoplasma dan juga kuning telurnya. Untuk sel yang besar ini kita sebut sebagai oosit sekunder, sedangkan kalau yang kecil kita sebut sebagai badan polar. Jadi kalau badan polar itu di dalamnya cuma hanya ada nukleus saja. Selanjutnya nantinya oosit sekunder akan mengalami meiosis 2, tapi meiosis 2-nya tuh nggak selesai ya, cuma sampai tahapan metafase saja. Nah di sini kakak tambahkan ya, si oosit sekunder ini akan mengalami meiosis 2 tapi sampai tahapan metafase 2 saja. Setelah oosit sekunder selesai di tahapan metafase 2, maka nanti dia akan keluar dari bungkusannya atau keluar dari folikel. Jadi kan kalau kakak gambarkan lagi di sini misalnya ini ada oosit sekunder ya. Nah, oosit sekunder itu dia punya bungkus. Nah, bungkus dari oosit sekunder itu kita sebut sebagai folikel. Nah, nanti si oosit sekunder itu, yang ini ya, si oosit sekunder, dia akan keluar dari bungkusnya. Dan peristiwa keluarnya atau pelepasan oosit sekunder dari bungkusnya atau dari folikelnya itu disebut sebagai ovulasi. Setelah ovulasi, maka tergantung dari kondisi wanita tersebut nantinya. Kalau misalnya ada sperma, maka terjadi fertilisasi. Kalau tidak ada sperma yang membuahi oosit sekunder yang keluar tadi, maka tidak akan terjadi fertilisasi. Dan jika tidak terjadi fertilisasi, nantinya oosit sekunder akan dikeluarkan bersamaan dengan menstruasi. Jadi kalau misalnya tidak ada fertilisasi, tahapan oogenesisnya ya udah sampai ovulasi saja, sampai oosit sekunder keluar dan tidak terjadi fertilisasi, maka dia langsung dikeluarkan dari tubuh wanita melalui proses menstruasi. Tapi kalau misalnya terjadi fertilisasi, maka oosit sekunder akan melanjutkan tahapan meiosis 2-nya. Tadi kan tahapan meiosis 2-nya baru sampai tahap metafase saja ya, baru sampai metafase 2 saja. Nah berarti anafase 2, telofase 2, dan sitokinesis 2 akan dilanjutkan ketika memang terjadi fertilisasi. Yang nantinya hasil dari pembelahan meiosis 2 tersebut kalau sudah tuntas itu akan menghasilkan 2 sel yang punya ukuran berbeda juga. Yang satu adalah ootit, yang satu adalah badan polar. Jadi yang ukurannya besar itu adalah ootit, sedangkan yang ukurannya kecil adalah badan polar. Nah, nantinya si ootit ini dia akan mengalami pematangan sehingga berubah menjadi ovum. Nah, sedangkan badan polarnya dia juga nantinya akan mengalami meiosis 2 sehingga berubah menjadi badan polar, 2 badan polar. Jadi kakak coba ulangi karena untuk oogenesis ini agak sedikit rumit ya. Karena tergantung dari kondisi. Kalau misalnya fertilisasi jadinya A, kalau misalnya tidak terjadi fertilisasi jadinya B, seperti itu. Nah, jadi tadi ada sel induk yang namanya kita sebut sebagai oogonium. Oogonium ini punya sifat diploid atau 2N, lalu si oogonium ini akan mengalami pembelahan mitosis sehingga berubah menjadi 2 sel anak yang kita sebut sebagai oosit primer. Si oosit primer ini dia akan mengalami meiosis 1 sehingga berubah menjadi 2 sel yang punya ukuran berbeda. Yang ukurannya kecil namanya badan polar, yang ukurannya besar namanya oosit sekunder. Nah, oosit sekunder ini akan mengalami meiosis 2, tapi meiosis 2-nya ini cuma sampai tahapan metafase saja. Nah, setelah dia selesai melakukan tahapan metafase 2, maka si oosit sekunder itu akan mengalami ovulasi atau pelepasan oosit sekunder dari bungkusnya. Nah ini kalau kita gambarkan oosit sekunder itu dia ada di dalam bungkus ya. Bungkusnya ini kita sebut sebagai folikel. Nah nanti si oosit sekunder akan mengalami ovulasi atau akan lepas dari folikelnya, dan ketika dia lepas ada 2 opsi. Kalau misalnya terjadi fertilisasi, kalau misalnya di sana ada sperma dan terjadi fertilisasi, maka oosit sekunder tersebut akan
melanjutkan tahapan meiosis 2-nya tadi. Tadi kan cuma sampai metafase 2 ya. Berarti ketika terjadi fertilisasi maka dia akan melanjutkan ke anafase 2, telofase 2, dan sitokinesis 2. Yang mana setelah selesai di meiosis 2 maka dia akan berubah menjadi 2 sel anak, yang mana yang satu ukurannya kecil dan yang satunya lagi ukurannya besar. Kalau yang kecil namanya badan polar, kalau yang besar namanya ootit. Jadi ootit ini dia merupakan oosit sekunder yang sudah mengalami fertilisasi gitu ya. Nah, kemudian nanti ootit ini dia akan berubah atau mengalami pematangan menjadi ovum. Nah, sedangkan kalau misalnya oosit sekunder tersebut tidak mengalami fertilisasi, maka dia akan dikeluarkan saat menstruasi. Gitu ya. Nah, ini untuk nasib dari oosit sekunder. Bagaimana dengan nasib dari badan polar? Nah, badan polar ini yang hasil dari meiosis 1 ini nantinya dia juga akan mengalami meiosis 2. Tapi ketika dia mengalami meiosis 2, dua-duanya itu akan berubah menjadi badan polar. Makanya di sini kalau terjadi fertilisasi berarti badan polar yang dihasilkan itu ada 3 ya. 3 badan polar. Yang ini 1, ini 2, kemudian yang ini 3. Jadi ada 3 badan polar dan 1 ovum. Dan biasanya kalau pada oogenesis itu di buku-buku dituliskan hasil dari oogenesis itu adalah 3 badan polar dan 1 ovum. Jadi diibaratkan dalam proses oogenesis ini terjadi fertilisasi. Seperti itu ya. Ada sedikit perbedaan juga antara oogenesis dan spermatogenesis. Kalau spermatogenesis itu kan tadi terjadi ketika laki-laki sudah masuk masa pubertas. Tapi kalau pada oogenesis ini ternyata proses ini terjadi bahkan ketika wanita masih di dalam kandungan. Jadi saat wanita masih dalam tahapan embrio, masih dalam bentuk embrio, itu wanita sudah melakukan proses oogenesis. Cuma oogenesisnya itu baru sampai pembentukan oosit primer saja. Nah, jadi dari oogonium menjadi oosit primer itu dilakukan sebelum wanita lahir atau ketika masih dalam bentuk embrio. Kemudian tahapan lanjutannya dari meiosis 1, meiosis 2, ovulasi, fertilisasi sampai membentuk ovum sama badan polar itu baru dilakukan setelah memasuki masa pubertas. Nah, oleh karena itulah oosit primer yang dimiliki oleh wanita itu jumlahnya terbatas karena memang wanita itu hanya bisa memproduksi oosit primer saat di dalam kandungan saja. Di mana pada saat di dalam kandungan atau pada saat masih embrio, wanita itu memiliki sekitar 6-7 oosit primer. Yang mana si oosit primer ini nantinya akan berkurang terus gitu ya. Akan mengalami degradasi terus. Sampai ketika masuk masa pubertas, oosit primer yang tersisa itu hanya sekitar 350 sampai 400. Ini umumnya ya, sekitar 350 sampai 400. Ini pun akan dikeluarkan satu persatu setiap bulannya saat wanita mengalami menstruasi. Itulah kenapa wanita itu memiliki yang namanya fase menopause, di mana pada fase menopause itu berarti oosit primernya udah habis, makanya udah nggak ada lagi yang bisa diolah untuk berubah menjadi oosit sekunder atau bahkan menjadi ovum ya, karena kan sudah tidak ada oosit primernya lagi. Dari range jumlah oosit primer ini sebenarnya kita bisa memprediksi ya, kira-kira di umur berapa wanita itu mengalami yang namanya fase menopause. Ini tinggal kita bagi 12 aja, kemudian kita tambahkan usia di mana saat wanita tersebut pertama kali mengalami menstruasi. Oh ya, sebagai informasi, pada saat hamil itu kan wanita tidak mengalami menstruasi ya. Jadi sebenarnya pada saat hamil itu ada bisa dibilang penghematan oosit primer ya. Soalnya saat hamil 9 bulan itu tidak ada oosit primer yang dikeluarkan. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian tadi kalau kita lihat dari proses yang sudah kakak jelaskan sebelumnya, hasil dari proses oogenesis itu nantinya satu oosit primer akan diubah menjadi 3 badan polar dan 1 ovum. Dengan catatan ini terjadi pada oosit sekunder yang mengalami fertilisasi. Begitu ya. Cuma memang kalau di buku itu langsung diarahkan ke hasil dari oogenesis yang mengalami fertilisasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke mikrosporogenesis. Nah, mikrosporogenesis ini merupakan proses pembentukan gamet jantan pada tumbuhan. Gamet jantan pada tumbuhan itu kita sebut sebagai polen atau serbuk sari. Yang mana polen atau serbuk sari ini berarti terjadinya
proses pembentukannya itu adalah di kepala sari. Tahapan mikrosporogenesis dimulai dari satu sel induk yang kita beri nama sebagai mikrosporosit, di mana mikrosporosit ini dia akan mengalami meiosis 1 dan meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 sel anak atau 4 mikrospora. Nah, 4 mikrospora ini dia sebenarnya sudah dalam bentuk sel yang independen, cuma memang bagian permukaannya itu masih menempel, sehingga perlu dilakukan tahapan segregasi yang akan memisahkan 4 mikrospora tersebut menjadi 4 sel yang terpisah, yang sudah tidak menempel satu sama lain lagi. Kemudian, masing-masing dari 4 sel ini akan mengalami karyokinesis 1. Nah, karyokinesis itu adalah pembelahan nukleus atau pembelahan inti sel. Jadi bagian sel yang warna coklat ini, nah ini ya, ini adalah bagian nukleusnya. Jadi yang membelah itu bukan selnya, bukan sel secara keseluruhan. Jadi yang membelah itu hanya nukleusnya saja. Sehingga kita dapatkan di dalam satu sel tersebut ada 2 nukleus. Kemudian sel ini akan mengalami karyokinesis 2. Tapi karyokinesis 2 ini hanya terjadi pada salah satu nukleus saja. Sehingga dihasilkan sel yang di dalamnya terdapat 3 nukleus atau 3 inti sel. Yang mana 3 inti sel ini nantinya akan berdiferensiasi menjadi 1 inti vegetatif, kemudian 1 inti generatif 1 dan 1 inti generatif 2. Nah, sebenarnya tahapan karyokinesis 2 terjadi di saluran polen ya, atau saluran serbuk sari yang ada di dalam putik. Oke, itu merupakan tahapan dari proses mikrosporogenesis. Sekarang kita lanjut ke tahapan makrosporogenesis. Nah, makrosporogenesis ini disebut juga sebagai megasporogenesis, yang mana megasporogenesis itu adalah proses pembentukan gamet betina atau megaspora yang terjadi di dalam ovarium. Dimulai dari sel induk megasporosit yang akan mengalami meiosis 1 dan meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 megaspora. Tapi 4 megasporanya itu 3 megasporanya itu mengalami degradasi atau kerusakan. Sehingga akhirnya hanya ada 1 megaspora saja yang tersisa. Lalu 1 megaspora ini dia akan mengalami 3 kali karyokinesis. Jadi inti sel di dalamnya, si nukleus di dalamnya ini akan mengalami pembelahan sebanyak 3 kali. Sehingga di dalam satu sel itu ada 8 inti sel. Nah, sel yang di dalamnya ada 8 inti sel ini kita sebut sebagai kantong embrio. Kemudian nantinya inti-inti yang ada di dalam kantong embrio tersebut akan menempatkan dirinya untuk membentuk posisi seperti ini. Jadi ada 2 inti yang akan berubah menjadi IKLS atau inti kandung lembaga sekunder, lalu ada 3 inti yang akan berubah menjadi antipoda, 2 inti yang akan berubah menjadi sinergit, dan 1 inti yang akan berubah menjadi ovum. Oke, nah berarti kalau kita rangkum tadi untuk gamet jantan, untuk proses mikrosporogenesis itu dihasilkan gamet jantan yang di dalamnya itu ada 1 inti vegetatif dan ada 2 inti generatif. Sedangkan kalau di proses megasporogenesis dia akan menghasilkan gamet betina yang di dalamnya ada 8 inti sel, yang mana 2-nya IKLS, 3-nya antipoda, 1-nya ovum, dan 1-nya sinergit. Nah, sekarang kita bahas tentang pembuahan ganda pada Angiospermae. Jadi, angiosperm atau tumbuhan berbiji tertutup itu dia mengalami yang namanya pembuahan ganda atau pembuahan yang terjadi sebanyak 2 kali. Bagaimana caranya? Jadi nanti kalau kita lihat di gamet jantan itu kan ada inti generatif ya, dimana inti generatifnya ada 2, ada inti generatif 1 sama 2. Nah, inti generatif inilah yang berpotensi untuk membuahi gamet betina nantinya, dimana pembuahan yang pertama itu terjadi antara ovum dan inti generatif 1. Jadi inti generatif 1 dia nanti akan membuahi ovum dan menghasilkan zigot. Inti generatif 1 itu kan N ya, ovum juga N. Ketika fertilisasi akan menghasilkan zigot yang punya sifat 2N. Sedangkan untuk pembuahan kedua itu terjadi antara IKLS atau inti kandung lembaga sekunder dengan inti generatif 2.
IKLS dia 2N. Kenapa 2N? Karena kan di sini ada 2 nukleus ya. 2 nukleus yang akan membentuk IKLS. Jadi IKLS itu adalah N ditambah N sama dengan 2N. Nah, ditambah inti generatif 2 yang punya sifat N. Jadinya akan menghasilkan endosperm yang punya sifat 3N. Nah, endosperm ini merupakan cadangan makanan ya. Kita sudah pernah bahas endosperm di bab pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Di bab pertama di kelas 12. Oke, kalau kita lihat lebih jelasnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi tahapan mikrosporogenesis itu terjadi di sini nih. Ini kan adalah kepala sari. Di dalam kepala sari inilah terjadi yang namanya mikrosporogenesis. Cuma mikrosporogenesisnya sampai dengan karyokinesis 1. Kenapa? Karena kan nanti setelah karyokinesis 1 itu ada karyokinesis 2 ya, dimana karyokinesis 2 itu terjadi setelah penyerbukan. Jadi serbuk sari, katakanlah di sini dia menghasilkan serbuk sari ya. Serbuk sari ini misalnya dia tertiup oleh angin masuk ke sini, masuk ke kepala putik. Nah, bagian sini nih, bagian ini adalah kepala putik. Nah, peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik itu kita sebut sebagai penyerbukan. Perlu diingat, penyerbukan itu berbeda dengan pembuahan. Jadi kalau penyerbukan itu cuma jatuhnya kepala sari ke kepala putik saja. Nah, tahapan selanjutnya barulah masuk ke proses pembuahan. Nah, jadi kan dari sini nih, dari kepala putik menuju ke ovariumnya bunga itu kan lumayan jauh ya. Maka nanti di sini ada yang namanya saluran polen. Saluran yang menghubungkan kepala putik ke ovariumnya bunga. Gitu. Jadi nanti si serbuk sari yang tadinya jatuh ke kepala putik, dia akan melewati saluran polen tersebut untuk masuk ke ovarium. Nah, kurang lebih gambar jelasnya seperti ini ya. Nah, ini adalah saluran polen. Saluran polen dari atas. Nah, ketika masuk ke saluran polen, si serbuk sarinya itu dia akan berubah menjadi buluh serbuk sari. Jadi pas awal dia melakukan penyerbukan, bentuknya itu kurang lebih seperti ini kan. Pas awal serbuk sari melakukan penyerbukan, bentuknya kurang lebih seperti ini. Di dalamnya ada 3 inti. Nah, pas dia masuk ke polen, bentuknya akan berubah menjadi buluh serbuk sari. Jadi seperti ini. Nah, di dalamnya itu ada 3 inti kan. Yang di belakang ini adalah inti generatif. Yang paling depan ini adalah inti vegetatif. Jadi urutannya seperti itu ya. Inti vegetatif itu dia paling depan, kemudian di belakangnya inti vegetatif itu ada inti generatif 1, lalu di belakangnya inti generatif 1 ada inti generatif 2. Kenapa inti vegetatif itu ada di depan? Karena inti vegetatif itu nanti dia memiliki tugas sebagai penunjuk jalan dan juga untuk membuat lubang atau untuk membuka mikrofil. Mikrofil itu merupakan bukaan yang memang ada di ovarium. Jadi dia ibaratkan seperti pintu masuknya serbuk sari untuk masuk ke dalam ovarium. Kurang lebih mikrofil itu adanya di sini ya. Jadi ini adalah mikrofil. Nah, nanti inti vegetatif dia akan maju duluan sebagai penunjuk jalan dan juga untuk membuka mikrofilnya. Nah, ketika membuka, di sini inti generatif 1 akan masuk dan langsung membuahi sel telur atau ovum, sehingga hasil pembuahan tersebut akan berubah menjadi zigot. Lalu setelah inti generatif 1 membuahi, selanjutnya inti generatif 2 yang akan masuk dan membuahi IKLS sehingga berubah menjadi endosperm. Oke, itulah pembuahan ganda yang terjadi pada tumbuhan Angiospermae. Jadi tidak semua tumbuhan itu melakukan pembuahan ganda. Dan pada contoh ini kakak berikan contoh pembuahan ganda pada Angiospermae. Oke, mungkin itu saja materi kita hari ini. Jadi tadi kita sudah belajar tentang spermatogenesis, oogenesis, kemudian ada mikrosporogenesis dan juga ada makro atau megasporogenesis. Nanti bisa direview lagi ya. Oke, kalau gitu sekian materi dari kakak, mudah-mudahan membantu, tetap semangat belajarnya dan sampai jumpa di video selanjutnya.